Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Guroba Beta. Di video kali ini saya akan melakukan eksperimen kembali kultur kutu air menggunakan pakan yang berbeda. Sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan berita informasi seputar ikan cupang dari channel ini. Nah teman-teman, ini adalah wadah yang akan saya gunakan untuk eksperimen kultur kutu air ya. Di sini saya menggunakan 4 wadah dengan tulisan yang berbeda. Bisa teman-teman lihat sendiri, untuk tulisannya ada S, M, K, dan B. Itu adalah singkatan dari untuk S yaitu spirulina, M yaitu mecin, K itu kohe atau kotoran hewan. Saya menggunakan kotoran burung puyuh. Dan B adalah beras. Saya akan menggunakan air cucian beras. Jadi di sini saya beri identitas agar tidak ketukar ya teman-teman. Di sini saya melakukan eksperimen kultur kutu air ini, tujuannya yaitu untuk mengetahui manakah yang paling cepat hasilnya dari keempat bahan yang akan saya gunakan. Nah, di sini saya menggunakan air bekas cacing sutra yang sudah saya endapkan. Sebelumnya saya sudah tampung di wadah keempat ini. Bisa teman-teman lihat sendiri, itu adalah bekas cacing sutra yang sudah mati. Dan ternyata di sini juga sudah muncul kutu airnya. Bisa teman-teman lihat sendiri, untuk kutu airnya di sini sudah ada. Berarti di sini saya tidak menggunakan starter ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri untuk kutu airnya. Jadi saya sarankan jika teman-teman ingin melakukan kultur kutu air tanpa starter, teman-teman bisa gunakan air bekas cacing sutra. Nah, untuk kutu airnya bisa muncul sendiri. Jadi apabila teman-teman yang wilayahnya sulit mendapatkan kutu air, bisa lakukan dengan metode air bekas cacing sutra. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya, untuk kutu airnya sudah muncul. Meskipun kutu airnya masih terlihat sedikit, hanya beberapa saja yang terlihat. Oh ya teman-teman, di sini saya melakukan kultur kutu air ini tanpa menggunakan bahan M4. Jadi di sini saya murni hanya menggunakan air bekas casut atau cacing sutra ya. Untuk kekurangan dari kultur kutu air menggunakan cacing sutra ini, yang pertama adalah bau ya teman-teman. Kemudian yang kedua, airnya berlendir. Biasanya di permukaan air suka ada lendir. Jadi teman-teman rajin-rajin untuk membersihkannya. Untuk kelebihannya yaitu bisa muncul kutu air. Jadi teman-teman bisa lakukan tanpa starter. Di next video nanti akan saya perlihatkan untuk pemberian pakannya ya teman-teman. Cukup sampai di sini dulu untuk videonya. Nah, ini adalah video untuk pemberian pakannya ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan pakannya yang akan saya berikan untuk kultur kutu air.
Bisa teman-teman lihat sendiri, untuk bahan-bahannya sudah ada di belakang. Nah, dari yang paling kiri kita mulai. Ini adalah bahan yang sudah saya siapkan, yaitu kotoran hewan. Di sini saya menggunakan kotoran burung puyuh. Untuk yang kotoran hewan ini baru saya siapkan menggunakan plastik. Belum saya siapkan yang sari kotoran hewan. Jadi saya menggunakannya sementara dengan plastik. Nah, yang ini adalah untuk wadah air cucian beras. Di sini sudah saya siapkan untuk air cucian berasnya. Bisa teman-teman lihat sendiri, untuk identitasnya yaitu B. Ini dia untuk air cucian berasnya yang sudah saya siapkan. Kemudian ini adalah wadah yang spirulina. Nanti di sini saya akan berikan spirulina. Saya di sini menggunakan spirulina yang bubuk yang sudah saya larutkan pada air. Bisa teman-teman lihat sendiri untuk spirulinanya. Kemudian kita lanjut untuk wadah yang mecin. Nah, sedikit sharing saja kenapa saya menggunakan mecin. Karena ini adalah pengganti dari molase. Kenapa di sini saya menggantinya dengan mecin? Karena mecin itu terbuat dari tetes tebu yang sudah difermentasi. Jadi ini adalah pengganti dari molase yang bisa disebut gula merah atau gula pasir. Langsung saja kita lakukan pemberian pakannya teman-teman. Di sini saya menggunakan gelas ukur agar ukurannya sama dan bisa terkontrol. Jadi di sini saya akan melakukan pemberian pakannya sebanyak 300 ml. Nah, ini adalah air mecin yang sudah saya larutkan. Jadi di sini saya memberinya semua dengan takaran 300 ml untuk yang spirulina dan air bekas ikan cupang. Karena yang kotoran hewan belum saya larutkan dalam air, jadi sementara saya akan menggunakannya langsung saya celupkan. Untuk pemberian pakannya, saran dari saya sih jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena jika terlalu banyak, khawatir kutu airnya tidak berkembang karena terlalu banyak pakan. Nah, ini adalah spirulina yang sudah dilarutkan. Di sini saya memberi pakannya dengan takaran 300 ml. Jika teman-teman ingin membelinya, sudah banyak yang menjual untuk spirulina. Untuk pengemasannya biasanya ada yang berbentuk tablet dan berbentuk bubuk. Semoga saja untuk eksperimen ini hasilnya memuaskan dan bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Nah, ini adalah air cucian beras. Jadi menurut teman-teman, manakah wadah yang hasilnya lebih cepat? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya update perkembangannya dari hari ke hari untuk melihat hasilnya. Mungkin saya
akan lakukan sekitar 5 hari sampai 7 hari kalau sudah terlihat hasilnya. Nah, ini adalah wadah yang akan saya berikan kotoran hewan. Jadi di sini saya berikan dengan saya celupkan. Tapi nanti di sini saya tidak akan diamkan sampai berjam-jam. Paling saya akan celupkan sekitar 30 menit. Kemudian saya angkat. Karena jika saya diamkan berjam-jam atau berhari-hari, khawatirnya untuk sari-sarinya akan keluar terlalu banyak, dan itu akan menimbulkan pakan yang berlebihan. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk pemberian pakan kultur kutu airnya dengan beberapa pakan yang berbeda. Insya Allah saya akan update perkembangannya ya teman-teman. Jadi tunggu saja untuk update video selanjutnya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.